Ya, salam Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, success people. I grow, I go, I glorify. Personated people, I grow, I go, I glorify. Ya, kita siapkan hati kita untuk kita kembali berdoa menyembah Tuhan dalam sebuah pagi, doa pagi kita. Oh Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ya Rabashanda ya Rabashando. Ikaralabashe. Oh. Iyaralamashandaralaya. Oh. Iralalamasakayaralabayaranda yaralalabashando. Iyaralalabashe. Oh, yaralabashande yaralala. Oh, ikaralalabashanda yaralala yaralala. Ibaralala yarando. Haleluya. Ikaralala yarabashanda yaraba yaraba yarabashanda yararara. Yaralala mashando. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan hanya bagimu. Oh, yaralabashando. Yarabashakarara yaralala yaralala bayara. Haleluya. 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 Yaralala masyaka yaralala yarala bayarala bayarala. Yaralala ma yarala bashe. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kasih setiamu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Selamat pagi ya Roh Kudus. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kemuliaan hanya bagimu. Hormat syukur hanya bagimu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Oh ya la 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 ya rabashikana ya la 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 la. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Apa lagi tinggi? Yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya. Baik saudara, hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena percaya. Kami hidup oleh karena percaya. Iman kami bersepakat menyatakan kebenaran firman-Mu. Oh, Yesus Tuhan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Oh, kemurahan-Mu lebih dari. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiara la 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 la. Kirana mo ra 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 base. Ya la 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 ya la ma. Haleluya. Haleluya. Kirana no ya la masyanga ya la la ya la ma ya la 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 ya. Ya la la ya la 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 se. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau baik. Oh, Engkau baik. Engkau baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Selamat pagi ya Roh Kudus. Selamat pagi Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami menerima semua yang dasar dan luar biasa dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk sakit. Tidak ada alasan bagi kami untuk miskin. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk lemah. Tidak ada harapan bagi kami untuk menjadi sakit, miskin, dan lemah. Sebab harapan bagi kami hanyalah harapan yang penuh dengan kesehatan dan umur panjang. Kami memiliki harapan masa depan kami penuh dengan kesehatan dan umur panjang, penuh dengan kemenangan, penuh dengan kekayaan dan kelimpahan, penuh dengan kekuatan. Itulah harapan yang kami miliki. Itu yang harapan yang sudah Tuhan lakukan, tetapkan bagi hidup kami. Sebab segala sesuatunya sudah selesai di kayu salib. Tuhan sudah menyelesaikannya bagi hidup kami. Tidak ada yang terlambat. Semuanya Tuhan sediakan. Sudah Tuhan sediakan. Kami hanya percaya menerimanya dan mengambilnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang sudah, Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah hadir bersama-sama kami dalam ibadah pada malam hari ini. Aku berdoa pagi ini, Tuhan, aku berdoa berkati mereka Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah beribadah bersama-sama pagi ini. Untuk Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih Tuhan atas setiap orang-orang yang sudah mengambil bagian bersama-sama untuk bangun pagi dan beribadah bersama-sama. Aku berdoa berkati setiap kami Tuhan. Kami akan mengalami kasih-Mu, mengalami hadirat-Mu, mengalami anugerah-Mu, mengalami semua yang dasar dan luar biasa daripada Tuhan di pagi ini. Dan kami menyambut kesehatan dan umur panjang. Kami menyambut Roh Kudus, berkat-berkat berlimpah-limpah. Kami menyambut segala hal yang luar biasa.
Kami menyambut kekuatan, hikmat, kemenangan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Kami menerimanya, menyambutnya di pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Oh, tak sudah kasih setiamu Tuhan. Tak berkesudahan. Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, selalu tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih saat ini kami mendengar firman-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan, sertai kami. Kami akan berjalan kemanapun Engkau memimpin menuntun kami. Urapi hamba-Mu, siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Ya, salam Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan pagi ini. Ya. Iya. Kita membuka firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 6. Sebelum Ibrani 11 kita buka dulu di Roma saja dulu. Roma 10 ayat yang ke-17.
Roma 10 ayat 17. Sudah dapat? Ya, kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran, ya, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke. Nah, firman Tuhan mengatakan iman itu timbul dari sebuah pendengaran akan firman Kristus. Ya. Mari kita buka dalam Mazmur. Dalam kitab Mazmur. Ya. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya cari ayatnya. Haleluya. Praise the Lord. Yes, Lord. Haleluya. Yes, Lord. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Ya. Oke. Sudah Bapak Ibu? Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, ini kan firman Tuhan. Nah, tadi firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 10 tadi ayat 17 tadi mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yes, amen. Oke, iman kita timbul ya dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, firman itu yang kita dengar tadi akan menjadi pelita, akan menjadi terang, akan menjadi cahaya bagi kaki kita, ya, akan menjadi pelita bagi kaki kita, dan akan menjadi terang bagi jalan-jalan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, firman Tuhan itu menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan kita. Nah, firman Kristus itulah yang membuat kita memiliki iman. Ya. Firman Kristus itulah yang membuat kita memiliki iman. Nah, saya mau mengajak kita mengerti hari ini. Bagaimana caranya hidup beriman? Bagaimana caranya untuk memiliki iman? Ya. Dan apakah manfaat iman itu bagi hidup kita? Oke. Saya selanjutnya ya Bapak Ibu, saya tidak tahu kenapa ini kameranya kalau saya bergerak ini goyang-goyang ya. Ini sepertinya mungkin handphonenya atau apa ya untuk hari ini. Ya di FB dari kemarin hari Minggu juga sama gerak-gerak, mungkin handphonenya harus diganti pakai handphone yang lain nanti ya. Oke. Bapak Ibu, Ibrani 11 ayat 6. Ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Sudah? Bapak Ibu, yang penting suara saya jelas terdengar ya. Mungkin gerakan-gerakan saya itu patah-patah. Ya. Karena masalah dengan kamera atau apa. Oke. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kita buka. Sudah dapat? Ya. Kita baca. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan ada kalimat tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Oke. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah yang membuat seseorang ya menyenangkan? Maksud saya, apakah yang membuat Allah senang dengan seseorang? Apakah yang membuat Tuhan suka dengan seseorang? Firman Tuhan mencatat hari ini bahwa imanlah yang membuat Tuhan suka. Imanlah yang membuat Tuhan berkenan. Imanlah yang membuat Tuhan senang dengan seseorang. Ya, Bapak Ibu, begini. Kalau seorang saudara memiliki atasan dan memiliki seorang atasan ya, dan atasanmu itu adalah atasan yang sangat menyukai engkau, sangat senang kepadamu, bagaimana kira-kira perasaanmu? Pasti perasaanmu akan memiliki perasaan bangga. Wow. Sama
Kita sebagai seorang anak, kita memiliki ayah. Ketika ayah kita adalah ayah yang sangat menyukai kita, ayah kita adalah ayah yang sangat senang. Ini kita melihat dari versi kita sebagai anak atau sebagai bawahan. Ya. Nah, ketika ayah kita senang dengan kita, ketika orang tua kita senang dengan kita, atau pimpinan kita senang dengan kita, Bapak Ibu, saudara sekalian ya. Nah, bagaimana perasaan kita? Kita pun merasa senang, kita pun merasa bersuka cita, kita pun merasa bergembira, ya, kita pun merasa bangga, karena kita adalah umat yang disukai Tuhan, atau kita adalah anak yang disukai ayah kita, atau kita adalah staf yang disukai oleh pimpinan kita. Nah, seseorang suka dengan kita, seseorang senang dengan kita, ya, Bapak Ibu saudara sekalian, itu ada penyebabnya. Ya. Tetapi maksudnya begini, kalau berbicara tentang kasih, Allah mengasihi kita. Saya mengasihi anak saya lah. Nah, tetapi ada satu bagian seperti pilihan kemarin. Pilihan-pilihan kita itulah yang membuat perkenanan Tuhan datang atas kehidupan kita. Tapi kalau bertanya tentang kasih Tuhan, apakah Tuhan mengasihi kita atau tidak? Tuhan tetap mengasihi kita walaupun apapun yang kau lakukan, apapun statusmu, apapun pekerjaanmu, apapun tindakanmu, Tuhan tetap mengasihimu. Hari ini saya mau membedakan antara kasih Tuhan dengan perkenanan Tuhan. Ini satu hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Jangan berpikir, oh Tuhan tidak berkenan, berarti Tuhan tidak mengasihi. Tidak, Tuhan mengasihi. Kasihnya besar di kehidupan kita. Tetapi maksud saya, untuk memperoleh perkenanan, untuk memperoleh kesukaan seseorang, Bapak Ibu, ya, di sini firman Tuhan mengatakan ada sesuatu yang Tuhan perlukan untuk perkenanan itu datang ke kehidupan kita. Apa itu? Iman. Amin. Apa itu? Iman. Nah, iman itu bagaimana? Iman itu adalah sesuatu yang dimana kita hidup. Beberapa waktu yang lalu kita sudah dapatkan tuntunan Tuhan bagaimana tidak menjadi orang skeptis. Ya, kita tidak bisa menjadi orang yang beriman kalau kita ini memiliki cara hidup skeptis. Kita tidak bisa menjadi orang yang beriman kalau kita memiliki cara hidup, cara konsep berpikir itu adalah logis. Orang skeptis adalah orang yang ragu-ragu. Ya, orang yang mempertanyakan, benarkah apa tidak? Bujurkah dia? Betul apa tidak ini? Ya, atau orang logis, dia hanya mempercayai kalau ini nggak masuk logika. Kalau masuk logika, saya yakin, saya percaya. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk hidup beriman, saudara tidak perlu ragu. Saudara tidak perlu logik. Untuk hidup beriman hanyalah percaya. Udah percayai, sungguh-sungguh percaya saja. Ya. Jadi beriman itu adalah sesuatu yang tindakan kepercayaan yang melampaui akal, itu iman. Iman itu suatu kepercayaan, suatu keyakinan dalam diri kita yang melampaui akal kita, yang melampaui pikiran kita, yang melampaui ketidakmengertian kita. Pokoknya kita percaya saja, itu namanya iman. Ya Bapak Ibu, itu namanya iman. Kalau secara logis, secara logik, secara akal pikiran kita sepertinya tidak mungkin, tapi begitulah caranya hidup beriman. Ya. Begitulah hidup beriman. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup beriman itu adalah suatu cara hidup, cara berpikir, ya, yang dimana kita tidak berjalan dengan logika kita. Dan perkenanan Tuhan ini datang atas kehidupan kita bukan karena sesuatu yang kita, ya, bukan karena sesuatu yang kita lakukan, ya, tetapi sesuatu yang kita percayai. Amin. Betul? Ya. Kalau kita melihat dari orang-orang di dalam Alkitab, ketika mereka beriman, Tuhan berkenan kepada mereka. Seorang perwira, ya, kepala perwira, ketika anaknya sakit, seorang perempuan pendarahan, seorang perempuan yang kedapatan berzina. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Ya. Mereka adalah orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar atau tidak baik, tetapi Tuhan berkenan ke depan mereka karena mereka beriman. Jadi yang menyukakan hati Allah, iman kita. Contoh, seperti lagi saya bawa saudara contoh.
Contoh seperti penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Apa yang dia perbuat? Dia berbuat apa? Dia berbuat dosa. Dia berbuat kejahatan. Dia berbuat sesuatu yang tidak berkenan sebetulnya dalam secara perbuatan. Tetapi di akhir-akhir hidupnya, Bapak Ibu, dia memilih, memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Dia memilih untuk percaya. Amin. Nah, ketika dia memilih percaya, Tuhan ingatlah aku saat aku engkau di Firdaus nanti. Tuhan mengatakan pada hari ini juga, saat ini juga, engkau bersama-sama aku, dengan aku di Firdaus. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, karena kepercayaan seseorang penjahat di sebelah kanan Yesus Kristus membuat dia berada di Firdaus atau di surga. Jadi bukan karena apa yang dia lakukan, tapi karena apa yang dia percayai. Nah kemudian yang selanjutnya kita belajar dari siapa? Dari Abraham. Abraham itu seorang pembohong, Bapak Ibu. Dia berbohong 2 kali tentang istrinya, Sarah, ya. Kepada siapa? Kepada Abimelek, Raja Abimelek. Abraham berbohong 2 kali. Nah, seharusnya Bapak Ibu, pada saat ketika itu Allah marah kepada Abraham. Tuhan marah kepada Abraham karena dia berbohong. Tapi yang ternyata kenapa? Abimelek yang Tuhan mau hukum malah. Nah, tetapi perhatikan, apa yang dilakukan oleh Abraham, Bapak Ibu, sesuatu yang suatu perbuatan yang tidak baik sebetulnya. Tetapi kenapa Tuhan berbicara kepada Abraham, ya? Maybe you just look the stand, ya. Tuhan berbicara kepada Abraham. Kenapa Tuhan berbicara kepada Abraham, ya? Berkenan kepada Abraham. Karena apa? Karena iman Abraham. Bukan karena apa yang dia buat, tapi karena sungguh-sungguh memang karena iman Abraham. Ya, Bapak Ibu. Jadi sungguh hanya karena iman seorang namanya Abraham. Nah, iman yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Iman seperti apa yang Tuhan butuhkan? Ya Bapak Ibu. Iman yang percaya kepada karya sempurna yang Tuhan Yesus sudah buat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, terus terang jujur, kita menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun, jarang sekali kita diajarkan tentang kesempurnaan karya Kristus. Jarang sekali orang berbicara tentang, terutama saya sendiri ya, diajarkan tentang bagaimana pribadi Yesus. Yang intinya fokusnya hanya Yesus saja. Firman-nya hanya tentang Yesus, tentang penyalipannya, bagaimana dia mati, bagaimana bagaimana dia bangkit dari kematian. Semua karya Yesus Kristus, apa yang dilakukan, kasih karunia-Nya, di mana firman itu berfokus hanya kepada Yesus. Nah, tapi Bapak Ibu saudara sekalian, baru-baru beberapa tahun kebelakangan ini, ya, firman itu menjadi firman yang konsumsi kami, konsumsi kita, konsumsi saya hari-hari, waktu-waktu kita saat ini hanya tentang Yesus. Maksud saya begini, saudara sadar, memang tidak salah, ya. Maksudnya kita sekali mendengarkan firman tentang kesetiaan. Kita setia, ayo hadapi pergumulan, hadapi pencobaan. Tuhan memberikan ini. Maksudnya tidak salah sesuatu yang diajarkan seperti itu, tetapi seharusnya kita dilengkapi dengan firman yang berbicara tentang karya penebusan, karya yang sempurna yang Tuhan Yesus selesaikan di kayu salib. Nah, iman yang terhadap seperti itu, Bapak Ibu saudara sekalian, yang firman yang seperti itu maksud saya, yang jarang kita dengarkan. Namun puji Tuhan, waktu-waktu belakangan ini kita sering mendengarkan itu. Bagaimana tentang perjamuan kudus, bagaimana apa yang sudah Yesus Kristus lakukan, sudah selesai. Apa yang sudah Yesus Kristus lakukan, sudah menyempurnakan segalanya. Engkau sudah menerimanya. Bicaranya hanya fokus tentang Yesus, dan hanya Yesus saja. Bukan tentang kita, bukan untuk kita, bukan kita, tapi Yesus, dan Yesus saja. Nah, ketika kita mendengar tentang Yesus dan Yesus saja, Bapak Ibu saudara sekalian, halo, ya. Ketika kita mendengar Yesus dan Yesus saja, maka pengenalan kita, pengertian kita akan tentang Yesus itu, akan tentang Tuhan Yesus itu, akan tentang karya yang sempurna yang dilakukan di kayu salib, itulah yang akan memunculkan iman yang sejati dalam diri kita. Ya. Saudara butuh apa? Butuh kesehatan, kesembuhan. Ya.
Kita harus mendengarkan khotbah firman Tuhan tentang kesembuhan yang sudah Yesus Kristus lakukan di kayu salib. Kita harus mendengarkan firman tentang Tuhan Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib. Jadi firman apa yang engkau dengar, maka firman itulah yang akan menjadi iman dalam hidupmu. Kembali tadi saya katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu bukan salah sih, tapi hati-hati saja. Maksudnya tidak juga hati-hati, tetapi tergantung apa yang kau dengar, tergantung firman apa yang saudara dengar, ya. Itulah yang akan menentukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Itulah yang akan menentukan iman seperti apa yang kau dapatkan. Saudara tahu bahwa nama Yesus itu artinya adalah keselamatan, kesehatan, pembebasan, ya. Kemudian kemenangan, kemakmuran, itu nama Yesus. Yesus memiliki nama arti, yaitu keselamatan. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan mengatakan saat mereka dimarah, ya, Tuhan Allah penyembuh. Tuhan adalah Allah yang memberikan kesehatan. Lalu Tuhan membebaskan mereka dari siapa? Dari kejaran musuh dari Mesir. Dan Tuhan melepaskan mereka keluar dari laut. Tuhan, mereka bebas. Lalu mereka apa? Memperoleh kemenangan atas semuanya itu. Kemudian setelah mereka peroleh kemenangan, apa yang terjadi? Mereka masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan berikan, yang penuh dengan susu dan madunya, penuh dengan kemakmuran. Jadi perjalanan bangsa Israel menuju dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, itu adalah bayang-bayang daripada kehidupan kita sekarang, di mana Yesus Kristus telah menyempurnakannya, menggenapinya, di mana di situ dikatakan bahwa Yesus adalah keselamatan kita, Yesus adalah kesehatan kita, Yesus adalah pembebasan kita, Yesus adalah kemenangan kita, dan Tuhan Yesus adalah kemakmuran kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi yang kita lakukan sekarang, Bapak Ibu, tidak lagi hidup bagi Kristus, tapi yang kita lakukan adalah Kristus hidup bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konsep kita berpikir harus mengerti, bukan lagi berbicara tentang saya hidup bagi Kristus, tetapi konsep pikiran kita adalah hidup Kristus adalah bagi saya. Yesus Kristus, Tuhan Yesus hidup di dalam saya. Christ in me, Yesus hidup dalam diri saya. Ya, kalau kita hidup bagi Kristus, ya kalimat itu juga tidak maksudnya seolah-olah kita itu berjuang, berusaha, bergumul, struggle dengan semuanya itu untuk memperoleh apa yang seharusnya diberikan. Padahal yang harus kita lakukan adalah percaya, hanya percaya. Karena kepercayaan kita itulah membuat kita melakukan sesuatu. Bukan karena kita berjuang untuk melakukan sesuatu untuk memperoleh kepercayaan, tetapi karena kita percaya maka kita melakukan sesuatu. Halo Bapak Ibu. Begini contohnya, ibaratnya saudara pergi beribadah, bukan saudara pengen supaya saudara lebih percaya. Tidak. Saudara mengikuti ibadah hari ini bukan ingin saudara lebih percaya, tidak. Tetapi karena saudara percaya, makanya saudara pergi beribadah. Itu, saya mau mengubah cara berpikir kita, konsep kita. Bukan karena, supaya saya lebih sungguh-sungguh pada Tuhan. Tidak, karena saudara ada suatu keputusan dalam tekad dalam hati saudara bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada kemauan, keinginan, kepercayaan dalam diri saudara, itulah yang menggerakkan saudara untuk pergi beribadah. Itulah yang menggerakkan saudara untuk berdoa. Itulah yang menggerakkan saudara untuk baca firman. Itulah yang menggerakkan saudara untuk melakukan aktivitas ibadah-ibadah saudara. Begitu maksudnya, ya Bapak Ibu. Jadi ini berangkat dari suatu kepercayaan, keyakinan kita, ya. Kepercayaan dan keyakinan kita untuk hidup dalam iman. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, menerima karya sempurna yang dibuat oleh Yesus itu adalah sama halnya dengan menerima kelima hal yang Tuhan berikan pada hidup kita. Menerima karya kesempurna yang Tuhan Yesus Kristus lakukan di kayu salib sama dengan menerima kelima hal arti dari nama Yesus tadi. Apa itu? Keselamatan, kesehatan, pembebasan, kemenangan, dan kemakmuran. Nah, untuk menerima kelima hal itu adalah suatu pilihan Bapak Ibu. Untuk menerima itu adalah suatu pilihan hidup kita. Nah, kita tidak pernah selama ini jarang sekali diajarkan, ya, bukan jarang, maksudnya kita selama ini tidak pernah diajar untuk berbuat dosa. Tetapi kenapa kita berbuat dosa? Dosa adalah suatu tabiat yang sudah ada dalam diri manusia, tetapi tabiat ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Nah, kita menjadi benar
bukan karena kebenaran kita, bukan karena apa yang kita perbuat, tetapi kita menjadi benar karena apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itulah alasan Bapak Ibu, kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Jadi kita berdosa, sudah ditebus Yesus, sudah diselesaikan oleh Yesus, Tuhan Yesus di kayu salib. Jangan lagi fokus kepada dosa, jangan lagi fokus pada penghukuman. Kita harus hidup beriman, percaya kepada karya Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi Bapak Ibu, orang gagal dalam beriman. Orang gagal hidup dalam iman. Bagaimana bukti daripada gagal? Bagaimana contoh ya kegagalan kita hidup dalam iman? Adalah ketika kita mulai terus mengingat-ingat akan masa lalu kita, mengingat-ingat akan penghukuman Tuhan, mengingat-ingat akan kutuk, mengingat-ingat akan dosa kita. Nah, ketika orang mulai mengingat akan masa lalu, ketika orang mengingat-ingat akan kegagalannya, ketika orang mengingat-ingat akan dosanya, ketika orang mengingat akan penghukuman Tuhan, maka di titik itulah orang gagal untuk hidup beriman. Karena iman itu adalah mempercayai sesuatu yang di masa depan, sesuatu penglihatan yang di masa depan yang belum kita lihat. Itu beriman, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya mau mengajak saudara untuk mengingat kembali cerita tentang istri Lot. Ya, istri Lot itu kan waktu Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, Tuhan mengatakan kepada Lot, jangan menoleh ke belakang. Tuhan berbicara kepada Lot dan keluarga, jangan menoleh ke belakang, karena Tuhan akan memusnahkan, menghancurkan, ya, memusnahkan negeri Sodom dan Gomora. Tuhan katakan, saya ingin memusnahkan Sodom dan Gomora. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan mengatakan juga jangan melihat ke belakang, jangan menoleh ke belakang. Nah, tetapi istri Lot itu sepertinya penasaran. Istri Lot itu penasaran sekali. Ingin sekali melihat bagaimana sih penghukuman Tuhan. Istri Lot itu penasaran sekali bagaimana sih kehangusan dari kota itu, sampai waktu mereka berlari meninggalkan kota itu. Tapi istri Lot karena karena penasaran ingin melihat penghukuman Tuhan, apa yang terjadi? Istri Lot menjadi tiang garam. Kalau saudara pergi dengan saya ke Israel, ya, dari Mesir, ketika kita dari Mesir menuju tanah perjanjian, kita akan melewati daerah Sodom dan Gomora itu. Di situ ada sebuah seperti ada gunung garam, betul-betul gunung garam. Itu asin, ya. Itu mungkin berapa jutaan, ribuan tahun itu nggak habis kalau garam itu kita konsumsi seluruh dunia ini, nggak akan habis. Dari situ ada seperti ada sebuah bentuk manusia, seperti sebuah bukan tiang, ya, sebuah bentuk patung, tiang, ya, seperti patung bentuk manusia yang seperti di atas gunung itu, ya, yang tonggak atau tiang itu yang seperti manusia yang menoleh ke suatu tempat. Nah, orang mengatakan bahwa itulah istri Lot itu yang telah menjadi tiang garam. Orang mempercayai bahwa itulah istri Lot yang telah menjadi tiang garam. Nah, Bapak Ibu, kenapa istri Lot menjadi tiang garam? Karena dia melihat akan penghukuman. Karena dia menoleh ke belakang untuk melihat akan masa lalu. Jadi hari ini Bapak Ibu, untuk hidup dalam beriman, jangan melihat masa lalu. Jangan melihat sesuatu yang terjadi masa lalu. Jangan melihat penghukuman Tuhan, jangan berfokus pada penghukuman. Tapi berfokuslah kepada apa? Kepada janji Tuhan di masa depan. Amen. Percaya. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan bagi hidup kita. Bukan apa yang kita kerjakan, tapi apa yang Allah kerjakan bagi hidup kita. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara untuk kita beriman? Bapak Ibu, tidak ada cara lain bagaimana supaya engkau beriman. Hanya satu hal, adalah saudara perlu firman. Karena firman Tuhan mengatakan, iman timbul dari firman akan firman. Iman timbul dari firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman yang bagaimana? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi begini, bagaimana saudara bisa memiliki iman? Bagaimana seseorang bisa beriman kalau dia tidak pernah mendengar firman? Jangan harap, saya mulai katakan nonsen, omong kosong. Seseorang bisa beriman kalau dia tidak pernah dengar firman. Bagaimana orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, itu bisa beriman. Semuanya hanya karena apa? Karena mereka mendengar Yesus.
Bagaimana seorang perempuan, seorang Maria Magdalena yang meminyaki kaki Yesus, dia bisa mengurapi dan Tuhan Yesus Kristus mengampuni dosanya karena dia mendengar tentang Yesus. Bagaimana seorang Sakeus, orang pendek yang penuh antusias berlari mendahului Yesus, dan dia ada sampai dia naik ke atas sebuah pohon. Berjuang, orang pendek naik ke sebuah pohon tidak gampang, dan dia melakukan itu. Tidak akan mungkin terjadi kalau dia tidak mendengar akan Yesus. Semua terjadi karena mendengar akan Kristus. Semua terjadi, iman itu terjadi karena dia mendengar akan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Seorang perwira Kapernaum, seorang perwira yang mengalami mujizat kesembuhan pada anaknya juga karena dia mendengar tentang Yesus. Seorang perempuan Syro-Fenisia, seorang perempuan perempuan asing yang bukan orang Yahudi sendiri, ya. Bagaimana dia bisa mengalami kesembuhan mujizat terhadap anaknya yang sakit, dan bahkan Tuhan mengatakan perumpamaan bagaimana mungkin memberikan roti kepada anjing, dan perempuan ini mengatakan anjing-anjing pun memakan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Nggak apa-apa, maksudnya sekalipun saya tidak mendapatkan rotinya, roti utamanya, sekalipun hanya remah-remahnya saja, kata perempuan itu ibaratnya, saya pun akan menerima kesembuhan itu. Salam Bapak Ibu, luar biasa. Jadi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bahwa iman, hanya karena iman itulah yang membuat Allah berkenan. Tapi iman yang bagaimana untuk memperoleh iman? Bagaimana untuk memperoleh iman itu? Tidak ada cara lain. Baca firman. Dengarkan firman Tuhan. Dengarkan khotbah-khotbah. Selain saudara hanya mendengar khotbah, saudara mendengar khotbah, membaca renungan, text time, ambil waktu juga membaca firman Tuhan. Temukan firman-firman Tuhan yang menjadi di mana Tuhan berbicara kepada hidupmu, di mana firman itu seperti melompat dalam kehidupanmu. Temukan rema-rema di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitabmu yang kau baca. Temukan jawabannya tentang hidupmu. Hanya firman Tuhan lah, inilah jawaban. Bagaimana untuk bisa menjawab seluruh permasalahan kehidupanmu? Ada dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, firman ini adalah pelita dan terang. Bagaimana masa depanmu bisa terang? Bagaimana masa depanmu penuh harapan? Firman Tuhan mengatakan Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Tuhan mengatakan memberikan masa depan yang penuh dengan gilang gemilang, bercahaya terang, ya seperti rembang pagi. Ya, bagaimana caranya? Saudara hanya butuh firman. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, firman itu akan memunculkan imanmu, maka masa depanmu akan terang. Maka masa depanmu akan penuh harapan. Maka masa depanmu akan terang benderang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita tahu masa depan kita? Gampang. Saya tahu masa depan saudara. Bagaimana saya tahu masa depan saudara? Masa depan saudara adalah penuh dengan terang benderang, penuh dengan harapan. Masa depan saudara adalah terang. Kenapa? Karena ada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selama engkau hidup dengan firman, selama engkau hidup membutuhkan firman, selama hatimu hidupmu diisi terus dengan firman, maka saya akan berani jamin 100%, bahkan 1000% bahwa masa depanmu akan terang, jalan-jalanmu akan terang, langkah-langkahmu akan terang, masa depanmu akan terang, semuanya akan terjadi terang benderang, penuh dengan harapan dalam kehidupanmu. Engkau akan penuh dengan kemenangan, Bapak Ibu. Karena apa? Karena hidupmu, karena hidup kita sudah memiliki iman yang terjadi oleh karena kita mendengar firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Oh rabasyakata kayarala. Oh rabasyakata karala yarala. Irabasyakata karala bayarala bayarala. Oh rabasyenda yarala. Ina yarabasyando. Ina yarala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Firman-Mu yang membuat kami memiliki iman. Sebab tanpa iman tidak mungkin kami berkenan tidak mungkin Tuhan berkenan kepada kami. Firman-Mu katakan tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Bapa, kami bersyukur Firman-Mu telah membuat kami memiliki iman. Ada perkenanan Tuhan terhadap setiap hidup kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya.
Bapak berdoa saat ini dalam nama Yesus Kristus. Urala bashikira la baba bayara. Ikara barala barala. Ikara la bayara la bashikara la. Haleluya. Haleluya. Uriara la masih. Jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit, aku berdoa Tuhan, kesembuhan terjadi. Jamahlah setiap orang yang sakit saat ini dalam nama Yesus Kristus. Kesembuhan Tuhan terjadi. Yang sakit di bagian manapun dalam tubuh saat ini, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Aku memintakan kesembuhan terjadi oleh anugerah Allah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana bagian tubuh yang sakit atau keluargamu yang sakit, penuh iman, yakinlah bahwa karya Yesus sudah selesai sempurna di kayu salib untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi, pembebasan terjadi, pemulihan terjadi dengan iman dan yakinlah di dalam nama Yesus Kristus. Jadi kesembuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Bapak kami saat ini berdoa Tuhan, berkatilah setiap upaya pemerintah kami dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, agar berjalan lancar baik di pusat maupun daerah, dan berhasil Tuhan sebagaimana yang diharapkan. Hanya dengan belas kasihan dan pertolongan Tuhan saja Indonesia mampu bertahan. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah berbelas kasihan atas bangsa ini, dan aku tahu Tuhan bahwa Engkau telah bekerja dalam bangsa ini untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Kami katakan bangsa ini tetap aman dan terkendali, dan segera pulih dari segala krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat daripada COVID ini. Tuhan kami berdoa Tuhan juga untuk kepolisian, Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah agar koordinasi di lapangan berjalan dengan baik, sehubungan dengan penerapan PSBB, penerapan larangan mudik dan segala sesuatu keputusan-keputusan yang sudah dibuat. Tuhan aku berdoa berikanlah kesadaran kepada masyarakat Tuhan agar membatalkan mudik atau sungguh taat patuh terhadap petunjuk PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Tuhan kami berdoa agar segera memutuskan mata rantai penularan virus corona ini Tuhan yang terjadi dengan segala usaha yang sudah kami kerjakan, pemerintah lakukan Tuhan. Kami berdoa biar masyarakat patuh dan sadar Tuhan, sehingga usaha untuk memutus mata rantai ini berjalan dengan baik. Tuhan kami minta agar belas kasihan Tuhan terus terjadi. Kami tahu bahwa Engkau sudah penuh dengan kasih, belas kasihan-Mu Tuhan ada atas kehidupan kami. Kami menerima belas kasihan Tuhan atas kehidupan kami. Terhadap juga orang-orang yang dirawat di rumah sakit Tuhan saat ini, biar mereka bisa mengenal Tuhan, baik yang pasien yang PDP maupun pasien yang positif. Jamahlah mereka Tuhan agar kesembuhan terjadi, beroleh mujizat kesembuhan. Tambahkanlah Tuhan bilangan orang yang sehat, tambahkan juga bilangan orang yang percaya, tambah bilangan juga orang yang sembuh Tuhan setiap harinya. Dan kami bersyukur Tuhan atas semuanya ini. Kami berdoa Tuhan, oleh anugerah-Mu bekerjalah Tuhan lebih dan lebih lagi kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami menerima semua yang dasar dan luar biasa. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat BPA Kasongan, BPA Indonesia, dimanapun Tuhan, seluruh BPA yang ada. Kami berdoa kami hidup dalam kesehatan, dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak kekurangan satu apapun yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, semua yang dasar dan luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Kami menerimanya, kami menerima semua yang dasar dan luar biasa ini Tuhan. Tidak ada harapan lagi bagi kami untuk sakit, tidak ada harapan lagi bagi kami untuk miskin, tidak ada harapan lagi bagi kami lemah. Tidak ada alasan bagi kami untuk sakit, untuk miskin, dan untuk lemah. Sebab Tuhan sudah menentukan yang terbaik atas kehidupan jemaat BFA. Kami akan menjadi jemaat yang mengasihi Engkau. Biar waktu saat ini membuat kami semakin dekat dengan Engkau, membuat kami semakin merindukan Tuhan,
membuat kami semakin intim dengan Engkau. Bukan karena apa yang harus kami lakukan, tetapi karena apa yang sudah Tuhan Yesus Kristus lakukan. Suatu kesadaran dalam diri kami bahwa Tuhan Yesus sudah melakukannya bagi kami. Karena kami percaya kepada Tuhan sehingga kami melakukannya. Bukan karena kami harus melakukan dulu supaya kami percaya, tidak. Karena kami sudah memutuskan, menetapkan dalam hati kami. Kami percaya Tuhan dengan beriman bahwa Engkau Tuhan yang sudah menyelesaikannya di kayu salib. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa berkati Bapak Gembala kami, Pak Agung Takaryana, berkati juga Ibu Dion, berkati juga anak-anaknya, jadi mereka dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Tambahkan kapasitas yang lebih lagi Tuhan untuk mengembalakan jiwa-jiwa, puluhan ribu jiwa. Mereka sehat, Kartos sudah sehat sempurna, Tuhan kesehatannya pulih sempurna Tuhan. Dan kami juga berdoa seluruh gembala-gembala BMA se-Indonesia, semua kami disertai Tuhan, biar kami hidup dalam tuntunan, taat terhadap tuntunan Tuhan sudah Tuhan berikan kepada hidup kami, mentaati firman-Mu, mengikuti jalan-jalan-Mu, mengikuti segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Umat Tuhan, mari angkat tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajahnya dan memberi-Mu kasih karunia serta damai sejahtera. Tidak seorang pun daripadamu yang sakit, semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Segala usahamu Tuhan membuatnya berhasil, segala pekerjaanmu, bisnismu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan sekarang kembalilah dengan aktivitasmu masing-masing. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memimpin hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama kita berkata, Amin.